صلى الله ربنا على النور المبين على المصطفى المختار الصادق الوعد الأمين صلى الله ربنا على النور المبين على المصطفى المختار الصادق الوعد الأمين indahnya bulan purnama matahari di siang hari indahnya bulan purnama matahari di siang hari tidak seindahnya Sayyidul Mursalin tidak seindahnya Sayyidul Mursalin sallallahu rabbuna ala an-nur al-mubin ala al-mustafa al-mukhtar as-sadiq al-wa'd al-amin sungai melewati gunung lebah mencium melati sungai melewati gunung lebah mencium melati tidak menggugah hati seperti wajah kekasih tidak menggugah hati seperti wajah kekasih sallallahu rabbuna ala an-nur al-mubin ala al-mustafa al-mukhtar as-sadiq al-wa'd al-amin صلى الله ربنا على النور المبين على المصطفى المختار الصادق الوعد الأمين صلى الله ربنا على النور المبين على المصطفى المختار الصادق الوعد الأمين Mas Mustafa Debu, terima kasih dengan bulan purnamanya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dong cerita dulu tadi bulan purnama itu lagu yang dibuat kapan sih dan artinya apa? Bulan purnama bagaimana ya? Ada satu istilah yang ada hanya Allah dan kekasihnya. Jadi apapun yang kita lihat itu pokoknya antara Allah dan kekasihnya saja. Jadi apapun yang dikaitkan dengan kekasihnya Allah, benda tersebut jadi senang. Jadi bulan purnama itu di sini dalam lagunya dikasih nama bulan purnama. Maksudnya di sini Rasulullah SAW bagaikan bulan purnama tersebut. Masya Allah. Sehingga apa namanya bulannya jadi senang dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Ini lagu tahun berapa? Ini lagu sejarah khusus ini tahun 2017 kira-kira. Duduk sama Habib Lutfi bin Yahya di Jakarta Timur ini sampai pagi lahir lagu ini. Baru banget selesai rekamannya, sebenarnya masih ada harus duduk sama beliau berekam vokalnya beliau, tetapi secara rekaman yang lain udah tuntas. Oke, ngomong minal aizin wal faizin, selamat lebaran. Mas Mustafa, tapi kalau Mas Mustafa dan juga kan identik juga dengan grup musik Debu ya, yang udah 23 tahun ya di Indonesia ya bermusik. Ya, musiknya 23 tahun. 23 tahun. Nah, kalau akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Jadi
Saya sempat ada kegiatan di luar musik dari 2013 mungkin sampai 2015. Habis itu hal-hal saya mungkin ya niatku dulu belajar usaha agar musiknya kita juga bisa ngangkat bareng-bareng. Oke. Ternyata setelah kita belajar ternyata memang yang kurang sebenarnya bukan apapun selain syukur kita sendiri gitu. Oh ya. Sehingga akhirnya dari situ mulai pelan-pelan mulai belajar menghormati karya-karya yang dikasihnya, menghormati orang-orang yang menghormati itu dan lainnya. Jadi proses yang sedang pelajari sejak mungkin 2015 ya, luar biasa. Pokoknya jalan terus, rekaman jalan terus, Ya. mengeluarkan karya-karya agak berbeda dengan dulu, lebih banyak bergerak di komunitas. Tapi ya tadi belajar bersyukur sih intinya Iya. itu. Oke, kan selama 23 tahun ini memang terus mengeluarkan lagu-lagu religi. Terus juga kan cukup berwarna ya karena menggabungkan timur dan barat. Kemudian juga lagu-lagunya bukan cuma bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada Turki juga ya. Sama menggabungkan musik tradisional dan juga kontemporer. Gimana caranya selama 23 tahun bisa menjaga warna itu? Gimana ya, saya ngerasa bahwa itu karena kebodohanku aja ya. Artinya bahwa karena begini ya, saya belajar musiknya nggak secara akademik. Jadi kalau mungkin kalau kita belajar udah ada pakem-pakemnya, ya harus dengan pakem-pakem tersebut. Tapi karena udah dulu orang tua suruh terjun aja udah, jadi nggak tahu apa-apa, akhirnya keluar dengan gaya tersendiri. Dan jadi warnanya tersendiri. Ya balik lagi kepada apa yang kita suka, ya itu yang dibikin gitu, seperti itu. Ya, dan karena ketika kita melakukan apa yang kita suka, insya Allah orang yang dengar juga suka ya, nyaman. Oke, nah ini kan masih momen Lebaran nih. Kalau Mas Mustafa sendiri sebenarnya memaknai Lebaran dan juga bulan Ramadan di tahun ini, di tahun ke-25 ya di Indonesia. Kayak gimana sih? Sangat luar biasa. Bagi saya itu selain saya lahir pada tanggal 7 Ramadan, jadi bulannya senantiasa istimewa buatku. Dan juga setelah kami di Indonesia, sebenarnya sebelumnya tetapi udah benar-benar apa namanya sangat luar biasa berkah yang kami nerima selama setiap Ramadan dari awal tahun 99 ke sini. Gimana ya? Hanya bisa ya tadi bersyukur aja bahwa ini selain itu bagaimana ya? Bagiku apapun itu harus ada nyambung ke diriku. Kalau enggak bingung. Termasuk amalan agama ini itu kalau enggak nyambung kita buat apa gitu. Apa maksudnya dampaknya gitu. Nah, Ramadan itu selain dia menjadi bulan yang kita menyaksikan sangat luar biasa apa namanya orang-orang berakhlak dengan akhlak Allah gitu. Artinya bahwa yang saling maafkan mungkin bermasalah besar-besaran tapi Ramadan saling maafkan, saling ngasih makan, benar-benar berkah luar biasa gitu. Seneng banget menjadi bagian daripada hal itu. Masya Allah. Kalau buat lebarannya, lebarannya kan merupakan hari fitrah ya. Jadi buat orang balik kepada keasliannya yang seperti apa pas lahir ke dunia itu fitrahnya gitu. Jadi balik ke situ dan mengingatkan, membuat orang semangat bahwa dia udah menjalankan sesuatu dan pantas dirayakan seperti itu. Nah, selama 25 tahun nih di Indonesia, kemudian juga 23 tahun bermusik bareng teman-teman kelompok musik Debu. Apa momen yang paling paling diingat, yang paling dikenang? Apalagi kan apakah ada agenda tertentu misalnya kalau lebaran, apakah mungkin bertemu kumpul sama teman-teman Debu lengkap atau mungkin ketemu fans atau khusus buat keluarga? Biasanya kita sejak COVID agak berubah ya, karena kita udah masih agak bimbang gitu. Tapi kalau sebelumnya jadi karena di Indonesia kan biasa hari pertama Lebaran harus ke orang tua. Jadi kita nggak pernah bikin acara di hari pertama Lebaran. Keluarga nomor satu. Ya, baru dari situ biasanya hari kedua baru kita kumpul sama teman-teman, makan bareng apa segala macam gitu. Itu sesuatu yang kalau waktu masih di Amerika kita masih di hari nomor satu. Tapi giliran nyampe
Voice ini kita lihat memang harus orang tua dulu gitu. Jadi daripada akhirnya orang nggak ketemu ya selalu hari keduanya baru dibikin kumpul-kumpul berserai senang-senangan biasa kita tetap main musik di situ. Tetap main musik ya. Yang lain pada makan kita main musik. Oke deh, Mas Mustafa dan Gambus ini kan pasti kalau pemirsa Kompas TV saya juga yakin melihatnya tuh akan membawa kenangan banyak banget ya dari 2001 menyajikan lagu-lagu religi dan infonya ada lagu baru ya. Iya, tapi benar. jangan di-spill dulu dan kemana-mana tetap di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Mari kita di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Mas Mustafa tadi nge-spill mau ada lagu baru. Lagu Ya, apa benar. sih? Ini sebenarnya lagu karya teman baik, orang luar biasa. Lalu kita ikut nyanyi dan arrangement lagunya. Judul lagunya Allahu Akbar. Pengarangnya kita ajak langsung Mbak Angelina Sondag. Silakan, luar biasa. Waalaikumsalam. Mbak Anji, selamat Lebaran, minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, sehat ya Mbak Anji? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak dong jelasin lagu Allah Akbar ini soal apa sih? Siapa nih? Ini berdua nih sebenarnya. Jadi itu adalah perjalanan hati ya. Ternyata tuh manusia ketika udah coba kemana-mana cari pertolongan kemana-mana, ke temen nggak dapet, ke orang yang paling deket nggak dapet, ujung-ujungnya cuman Allahu Akbar. Masya Allah. Ujung-ujungnya wala haula wala quwata illa billah. Jadi Masya Allah lah, mudah-mudahan lagu ini tuh berdua sama Mustafa debu ya, karena emang filosofinya sama juga. Ternyata tuh manusia tuh hanyalah debu. Tapi proses kreatifnya gimana sampai bisa menghasilkan lagu Allah Akbar ini? TikTokan sih. Oh, di TikTok. Jadi sebenarnya kita apalagi ini mereferensi apa yang kita lihat di dunia ini lah, maksudnya misalkan kasus Palestina dan lain-lain ya. Muncul lah gitu. Aduh, Mustafa aku pengen deh kayaknya tuh pas di ref tuh kita jumpingin ke yang ngebeat upbeat. Awalnya kan bikinnya tuh slow terus gitu kan. Nah, terus akhirnya diskusi lah, ini kan teman baik tuh udah musisi ternama lah ya. Gimana kalau kita jumpingin aja. Nah, pokoknya abis song 2 tuh langsung tuh kita masukin musik Timur Tengah dan dengan ini, dengan gambusnya khasnya dari Mas Mustafa. Tapi gimana ceritanya sampai bisa berkolaborasi Debu fit Mbak Angelina Sondag? Kayaknya Allah tuh wakbar deh. Jadi nggak tahu, pokoknya tiba-tiba ketemu aja, vibes-nya sama. Terus juga yang penting kan Mustafa dalam perjalanan hidupnya juga merasakan apa yang ada di lagu ini. Di dalam lagunya, artinya kalau awal kita duduk, kalau nggak cocok, ya mungkin nggak jadi. Tapi langsung, oh ini orang benar-benar udah pasrahkan semua sama Allah, ya udah itu cocok. Akhirnya jadi dimudahkan ya prosesnya ya? Sangat dimudahkan. Oke. Nah, kalau kan tadi aku udah nanya ke Mas Mustafa gimana memaknai Lebaran dan Ramadan tahun ini. Kalau Mbak Enji gimana? Ramadan ini Ramadan kedua aku di luar dan aku memaknainya kemerdekaan, kebebasan. Masya Allah, bisa sahur, bisa buka puasa. Alhamdulillah ya. Tapi memang harus menghindarkan diri dari godaan. Jadi gini, kalau di dalam itu memang betul-betul tuh niatnya ibadah. Mohon ampun, minta pahala, ya kan, berbaik-baik sama Allah, ibadah. Nah di sini kadang-kadang tinggal nunggu mau buka puasanya. Di sini tuh udah ada bakwan ya kan, mie ayam gitu. Kalau di dalam kan nggak ada pilihan ya. Di dalam tuh kita nggak ada pilihan kecuali menerima makanan buka puasa yang memang disediakan. Nah, tapi alhamdulillah inilah perjalanannya. Tapi at the end of the day Ramadan itu adalah Allahu Akbar. Jadi gini, Ramadan itu adalah kesempatan buat kita dapat tobat, dapat ampunan, dapat pahala, doa dikabulkan, pintu surga terbuka. Jadi ini lagi dapat hadiah nih sama Allah nih. Ayo kita kejar dan insya Allah kita nyampe juga ya di Idul Fitri ya. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Masya Allah kita menang semua. Masya Allah. Mbak Enji dengar-dengar ada lagu baru juga ya selain bareng Mas Mustafa. Ada lagu lagi? Jadi sebenarnya ini tuh rangkaian dari album. Lagunya Alhamdulillah. Judulnya emang Alhamdulillah. Aku mau ngomong Alhamdulillah, judulnya Alhamdulillah. Nah, terus itu juga ada Astagfirullah, terus ada Jangan Sombong. Lebih ke jazz sih sebenarnya, aku lebih mainnya ke jazz, makanya ketemu Mustafa. Dapatnya tuh musik Timur Tengah kan, seneng banget gitu kan. Alhamdulillah, kita bikin video klip juga anak-anak pada tari-tarian Timur Tengah lah begitu. Seru ya? Seru. Ini warna yang beda, tapi tidak menghilangkan makna dari lagunya.
Oke. Nah kalau Mas Mustafa dan juga Mbak Enji boleh dengan pendapatnya masing-masing soal menyampaikan pesan keagamaan lewat musik itu gimana sih? Pesan keagamaan buat saya itu pesan hidup aja. Kalau agama gimana ya, biar hidup enak aja, hidup bagus aja gitu. Dan melalui lagu itu paling tepat, artinya paling membuat orang secara enteng menerimanya, jadi nggak kayak digurui, nggak ada, santai aja gitu, seperti itu. Dan bisa lebih masuk ke semua kalangan ya? Semua kalangan, masuk lintas agama juga masuk gitu. Benar. Ini baik gitu, itu aja. Yang penting niatnya baik. Kalau dari Mbak Enji gimana? Bahasa aja Allah Akbar gitu kan, Allah Maha Besar itu. Cuman mungkin kalau misalnya kita dengarnya Allahu Akbar, kok kesannya kok itu milik salah satu agama, padahal sih enggak juga gitu. Akhirnya anak-anak aku yang di mana-mana tuh yang juga bukan muslim juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya ketika pesan itu tersampaikan bukan khusus pada ini harus milik Islam atau enggak, tapi lebih kepada seluruh umat manusia tuh harus mengakbarkan pencipta. Luar biasa. Ketika berkolaborasi bikin lagu Allah Akbar ini, apa proses yang paling mungkin ada yang lucu kah, ada yang tantangannya kah? Ada gak? Oh lucu. Lucu apa tuh? Lucu karena ini kan asli Timur Tengah maksudnya dan aku tuh sebenarnya awalnya lagunya aku Mustafa ini maunya agak ngejazz ya gitu kan. Nah, tapi akhirnya tapi dia punya spesifikasi dan keunikan dengan lagu-lagu yang ada gambusnya, yang ada sulingnya gitu. Agak bingung kalau disuruh yang lain gitu. Betul. Enggak, dan ternyata itu indah sekali. Makanya beda itu nggak mesti harus kita jadi berantem, tapi beda itu akhirnya kita bisa kawin juga nih. Artinya musikku dengan musiknya Mustafa bisa nyambung, awalnya agak slow, belakangnya dihajar tuh sama gambus dan lain-lain. Di rumah pun saya kan selalu bikin musik, tiap hari ngerjain musik. Jadi biasanya saya ngecek juga bagaimana respon anak-anak, keluarga. Kalau udah nyambung ke mereka, ini lagunya bagus. Nah ini lagu menjadi salah satu favoritnya dari keluarga besar, pasti puterin di rumah gitu. Oh, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Oke deh, Mas Mustafa dan Mbak Enji, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Dan pemirsa Kompas TV jangan kemana-mana, kami masih akan kembali. Tapi kita dengarkan dulu lagu terbaru dari Mas Mustafa dan Mbak Enji, Allah Akbar. Ketika langkahmu berat, dunia pun terasa hampa. Kau pun berpikir untuk menyerah, terburuk dalam penyesalan. Sedih dan terus menangis, itu tak akan merubah hidupmu. Allah tak pernah tinggalkan dirimu. Sesungguhnya kau tak sendiri.